saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Untuk materi yang ketiga akan dibawakan oleh Bapak Dr. Nofrion MPD, di mana beliau merupakan seorang dosen Universitas Negeri Padang. Selamat sore, Pak Nofrion. Selamat sore, Mas Lingga. Apa kabarnya nih, Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Salam Alhamdulillah. buat semuanya. Siap, baik Pak. Untuk Bapak Nofrion dipersilahkan untuk memaparkan materinya selama 20 menit ya Pak. Terima kasih. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam hangat untuk Bapak dan Ibu serta peserta webinar yang saya banggakan. Sore hari ini atau siang menjelang sore ini kita akan melanjutkan webinar dan ini sudah sampai di materi yang ketiga. Saya menyampaikan salam hormat untuk Mbak Aulia Siska, kemudian untuk Pak Salim Mustafa yang telah memaparkan materi yang sangat menggugah kita di siang hari ini. Mudah-mudahan materi sederhana yang akan saya sampaikan berikut ini bisa menambah wawasan dan juga sebagai bentuk saling mengingatkan di antara kita. Baiklah, saya akan coba untuk share screen dulu materi kita hari ini sesuai dengan yang disampaikan oleh panitia. Saya akan berbicara tentang cerdas dan bijak bermedsos dan kali ini kita akan banyak berbicara tentang bagaimana kita membentuk sebuah budaya digital yang terhormat. Jadi Bapak dan Ibu serta peserta semuanya, adapun outline dari materi presentasi saya, diantaranya nanti akan diawali dengan literasi baru, kemudian media sosial, peluang dan tantangannya, kemudian bagaimana kita cerdas dan bijak dalam bermedsos. Yang pertama kita awali dengan literasi baru. Bapak dan Ibu serta peserta semuanya, dengan kemajuan teknologi dan pengetahuan yang ada saat ini memberi limpahan kemudahan kepada kita manusia. Jadi selama ini pekerjaan-pekerjaan yang terasa sulit, kemudian asupan-asupan informasi yang kita butuhkan itu terasa mahal, namun dengan era revolusi industri 4.0, kita dimudahkan dengan tersedianya banyak data, kemajuan teknologi, dan peluang kita untuk berinteraksi dengan banyak orang dari berbagai belahan dunia. Namun, kita juga paham bahwa kemudahan-kemudahan itu tidak 100% itu semuanya berdampak positif, karena ternyata juga membawa hal-hal yang perlu kita perhatikan dan perlu menjadi kehati-hatian kita. Jadi walaupun kita bisa berinteraksi dengan manusia lain, dengan teman-teman dari berbagai budaya dan bangsa dalam konteks literasi manusia, namun sebagai sebuah bangsa, kita juga dalam diri kita itu masih lekat labelnya Indonesia. Orang mengenalnya itu sebagai orang timur yang penuh budaya dan tata krama. Maka perlu menjadi perhatian kita dalam konteks bermedsos, berinteraksi dengan sesama manusia melalui internet, harus diperhatikan bahwa kita akan membawa budaya dan bangsa kita. Jadi terkait dengan literasi manusia, apapun budayanya, apapun negaranya, apapun agamanya, saya yakin kita semua ingin diperlakukan secara baik. Jadi kata kunci dari literasi manusia itu adalah how to treat human well. Jadi dalam konteks interaksi bermedsos, cara kita memperlakukan orang lain dengan baik adalah melalui dengan pilihan kata. Pilihan kalimat yang kita gunakan dalam menyapa, berinteraksi, memberi respon, memberi pandangan terhadap apa yang ada di media maya tersebut. Jadi, kita berharap bahwa pelaku-pelaku medsos kita ini mampu bermedsos
dengan menampilkan budaya dan identitas yang berkelas. Kemudian kita lihat media sosial. Ini data-data statistik bisa kita lihat bahwa per Januari 2021 di Indonesia itu sudah ada 170 juta pengguna media sosial atau 61,8% dari total penduduk Indonesia. Ini bertambah 6,3% atau 10 juta per tahun. Ya, dan hampir 99,19% dari pengguna media sosial itu mengaksesnya melalui smartphone atau mobile phone. Kemudian kita lihat platform media sosial yang paling banyak digunakan ada YouTube, ada WhatsApp, Facebook, Instagram, sampai ke Skype, TikTok, Tumblr, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa melihat di sini, barangkali peserta semuanya sudah sangat familiar dengan semua media sosial ini. Barangkali kita punya atau aktif di 1, 2, 3, 4, bahkan mungkin semuanya bisa jadi. Saking kita begitu in touch dengan perkembangan media sosial yang ada selama ini. Nah, kemudian kita juga bisa melihat terkait dengan peluang dan tantangan. Ini salah satu potret bagaimana anak-anak bangsa mencoba mengambil peluang dari kemajuan teknologi dan media sosial yang ada. Mereka menggunakan YouTube untuk mencari atau mengumpulkan atau memperbanyak pundi-pundi rupiah dan dolar mereka. Nah, ini mereka yang mampu mengambil peluang. Kita bisa lihat bagaimana penghasilan mereka melalui channel YouTube yang mereka kelola dengan konten-konten yang mereka bikin sedemikian rupa sehingga menarik orang untuk melihatnya. Barangkali teman-teman dan anak semuanya juga punya akun atau channel YouTube yang sudah menghasilkan atau sejenisnya. Tentu ini merupakan satu hal yang sangat perlu diapresiasi. Namun, perlu juga kita ingat, belum semua orang mampu menggunakan media sosial untuk hal yang positif. Sebenarnya, media sosial itu untuk apa? Nah, ada yang mengatakan, kalau dalam konteks yang lebih ekstrim, mengatakan kalau media sosial itu mungkin dikasih label haram atau gimana gitu ya. Padahal kalau kita lihat secara lebih soft bahwa apapun media sosial itu ataupun teknologi itu pada prinsipnya dia itu netral. Jadi dia netral saja. Dan dia akan berubah menjadi positif atau negatif itu tergantung usernya, penggunanya. Seperti pisau. Pisau itu tidak bisa kita katakan itu negatif. Pisau itu bisa positif, kita digunakan untuk motong buah, motong sayur, untuk kurban, itu bisa jadi positif. Akan jadi negatif kalau digunakan untuk menyakiti orang lain. Demikian juga dengan media sosial. YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, kita tidak bisa semerta-merta 100% bilang mutlak itu tidak sesuai dengan aturan tertentu. Harus dihindari, tidak bisa begitu. Itu bagian dari hidup dan kita hidup dalam sistem itu. Dia akan menjadi positif, akan jadi negatif tergantung siapa yang pakai. Jadi kalau contohnya seorang mahasiswa punya akun YouTube atau channel YouTube lalu digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya edukatif, itu kan positif. Seorang contohnya pendakwah menggunakan itu untuk kegiatan-kegiatan mencerahkan umat, itu positif. Jadi sekali lagi bahwa untuk apa kita bermedsos? Bisa untuk bersosialisasi, bersilaturahmi. Nah, ini banyak ya dengan medsos, dengan media sosial, teman SD, teman TK, teman lama itu bisa nyatu kembali, bikin grup-grup, itu kan positif. Kemudian menemukan dan menuangkan berbagai ide kreatif. Nah, ini konten kreator ini paling luar biasa di sini. Mereka setiap hari terikat dengan medsos, lalu mereka berpikir bagaimana medsos ini bisa dimanfaatkan untuk menemukan atau menuangkan ide mereka, bikin video, bikin sesuatu yang bisa menjadi dikonsumsi oleh banyak orang, sehingga nanti semakin banyak viewernya itu akan mendatangkan hal yang luar biasa bagi mereka. Kemudian kita juga bisa mengembangkan usaha. Nah, terkait dengan pandemi COVID-19, kita bisa menjadikan media sosial sebagai media untuk mempromosikan usaha, bikin bisnis online dan lain sebagainya. Dan itu kita tidak perlu biaya besar, kita tidak perlu sewa toko, nggak perlu
biaya promosi yang besar, cukup dengan smartphone dan paket yang kita punya. Kita bisa mengakses semuanya. Kemudian ajang promosi. Nah, apa yang kita promosikan? Ya banyak, bisa diri kita, bisa usaha kita, atau sesuatu yang bisa mendatangkan keuntungan bagi kita. Namun di sini juga perlu diperhatikan, mempromosikan sesuatu tentu ada kaidah-kaidah. Kadang-kadang bagi sebagian orang, biar terkenal, itu melakukan hal-hal yang katakanlah melenceng atau anomali ya dari kondisi yang sebenarnya. Jadi disinilah dituntut nanti pada slide berikutnya adalah kata-kata cerdas dan bijak. Kita skip dulu yang itu. Jadi berikutnya adalah charity, berbagi. Kita bisa berbagi di situ, mengumpulkan donasi untuk korban bencana alam, bisa membantu teman-teman kita yang lagi operasi dengan dana yang besar, lalu dengan gerakan donasi itu bisa terkumpul dana, lalu kita bisa kirim, semuanya bisa dilakukan melalui media sosial. Kemudian identitas diri dan branding. Nah, jadi sebenarnya media sosial memberi peluang kepada kita semua untuk bisa melabeli diri, membuat merek diri agar mudah dikenal oleh siapapun. Dan kalau selama ini tanpa media sosial, contohnya kalau saya di UNP, di Universitas Negeri Padang, jadi dosen di situ, tentu yang kenal itu, yang kenal Pak Dion, yang kenal Pak Nofrion adalah mahasiswa Pak Dion. Kenapa? Karena saya kuliah ngajar di kelas-kelas yang disekat gitu, hanya 40 sampai 50 orang. Jadi yang kenal saya ya mahasiswa saya. Ya syukur-syukur kalau saya nulis buku, nulis aktif di blog gitu ya, ada beberapa orang yang akan kenal. Tapi dengan media sosial, Pak Dion punya akun atau channel YouTube, saya bisa sebarkan pikiran saya, materi kuliah saya melalui YouTube, dan semua itu bisa diakses dimanapun, tidak hanya di Indonesia, bahkan di luar negeri. Jadi, membangun identitas diri, brand kita, itu bisa dengan menggunakan media sosial. Tapi ingat, media sosial itu dia netral. Kitalah yang akan menentukan dia mau jadi positif atau negatif. Kemudian, yang terakhir adalah edukasi. Jadi dengan zaman yang semakin berkembang, kemajuan teknologi itu dia akan membawa dua hal kepada kita, dampak positif dan negatif. Maka diperlukanlah generasi-generasi muda, generasi bangsa yang mampu menjadikan kemajuan teknologi itu untuk saling mengedukasi, saling mengingatkan, saling menasihati. Jadi contoh, saya punya channel YouTube, lalu saya mengunggah video-video kekerasan, video-video yang bisa memantik terjadinya konflik. Lalu kita bisa memberikan nasihat melalui media tersebut, kita nasihati. Dan kita sebagai orang yang dinasihati tentu dengan lapang dada menerima. Kecuali kita masuk kategori orang sombong yang menolak kebenaran, menolak nasihat. Wah, itu gawat ya kalau masuk kategori sombong. Jadi saling mengedukasi, saling memberi nasihat itu penting. Dan salah satu tugas kita sebagai generasi bangsa yang berbudaya dalam menggunakan media sosial. Lalu berikutnya kita masuk pada cerdas dan bijak dalam bermedsos. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, saya mengawalinya dengan kebudayaan dan budaya. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa bahasa yang kita gunakan, baik itu lisan maupun tulisan, itu adalah cerminan dari kualitas budaya kita. Jadi kalau kita mau melihat orang ini well educated or not, kita bisa lihat dari cara dia berbicara. Kalau kita ingin melihat nih orang tumbuh dari lingkungan yang benar atau tidak, kita salah satunya bisa dilihat dari kualitas berbahasanya. Jadi orang yang bahasanya rude, kasar, yang konkret, yang non formal, itu kan masuk kategori bahasa-bahasa yang disebut dengan worker class, bahasa kelas pekerja, yang ngomong kasar, emosional, konkret. Tapi orang-orang yang terdidik kita, kelas-kelas yang high untuk level pendidikan, harusnya bahasa kita itu formal, kemudian abstrak, kemudian santun, ya seperti disampaikan oleh Pak Salim tadi. Ya. Jadi kebudayaan. Jadi kebudayaan itu adalah keseluruhan cara hidup, cara berpikir, dan pandangan hidup kita. Nah, sesuatu yang berkembang
itu berikutnya akan menjadi budaya, akan mencipta diri menjadi budaya. Jadi di sini yang perlu menjadi perhatian kita adalah kebudayaan, budaya itu identik dengan perkembangan teknologi, adab, dan maju. Jadi kalau kita mengatakan budaya digital, berarti orang-orang yang mampu menampilkan kemajuan cara berpikir, cara hidup, dan pandangan hidup dalam menggunakan media-media digital, termasuk media sosial. Jadi kalau mereka tidak beradab, mereka tidak punya pandangan dan cara menggunakan medsos yang berkelas, yang beradab, berarti mereka belum masuk kategori orang yang berbudaya. Nah, kemudian kita diminta cerdas dan bijak. Maksud cerdas bermedsos itu apa? Kita mau lihat. Cerdas bermedsos artinya orang cerdas itu sempurna perkembangan akal budinya. Baik, Untuk Bapak Nofrian. Pak, ya, mohon maaf, untuk waktunya tersisa 5 menit lagi, Pak. Siap. Ya, terima kasih. Sempurna perkembangan akal pikirnya untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya. Tajam pikirannya, itu orang cerdas. Lalu seperti apa gambaran orang yang cerdas bermedsos? Dia mampu menganalisis, dia mampu mengevaluasi, dan dia mampu mencipta. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Mbak Aulia dan Pak Salim, orang yang cerdas itu pasti mampu menganalisis dan mengevaluasi. Mengevaluasi artinya menentukan pilihan. Ini layak saya unggah. Ini layak saya share. Ini layak saya bagikan dan sebagainya macamnya. Jadi orang yang asal share saja, ya, tidak menyaring sebelum sharing, berarti mereka belum cerdas. Belum cerdas. Kenapa? Karena cerdas itu berada pada, kalau kita menggunakan level cognitive belum, berarti mereka berada pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi mereka mampu mengevaluasi, mencipta, dan menganalisis. Ini penting, ini tidak penting. Ini perlu, ini tidak perlu. Setelah kita diminta cerdas bermedsos, kita juga diminta bijak. Apa arti bijak? Selalu menggunakan akal budi. Jadi, orang cerdas belum tentu bijak. Tapi orang bijak sudah pasti cerdas. Jadi, kadang orang cerdas, dia mampu menggunakan medsos dengan dan melakukan mencipta sesuatu, tetapi dia kurang bijak. Dia tidak memikirkan dampaknya kepada orang lain. Nah, makanya kita diminta cerdas dan bijak dalam bermedsos. Oke. Nah, untuk itu pengguna medsos harus memahami apa yang harus dipahami fungsi bahasa dalam kita berkomunikasi via medsos. Yang terpenting adalah fungsi instrumental. Jadi kalimat yang kita gunakan, respon yang kita berikan di media sosial itu apakah menginformasikan tujuannya, mengajari, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, menggerakkan orang, semua itu pasti ada dampaknya. Maka berhati-hatilah dalam memilih bahasa di medsos. Kalau dalam pandangan sosiologi itu ada worker class, ada bourgeois class. Kita masuk mana? Kita menggunakan kalimat untuk kelas pekerja atau untuk kaum bourgeois, level tinggi. Maka itu tergantung pilihan kita nanti. Nah, kalau kita tidak memperhatikan itu, maka nanti akan terjadi miscommunication, lost communication, dan hate speech. Maka mudah-mudahan kita semua selalu terbebas dari ketiga ini, karena selalu memperhatikan budaya, kita sebagai orang timur, orang yang beragama, pasti bahasa, pilihan kata kita di medsos, pasti sudah dipikirkan dengan sebaik mungkin. Kemudian, bagaimana caranya? Kita gunakanlah bahasa. Untuk itu, saya mengutip ini dalam Lembaga Bahasa Indonesia, utamakan bahasa Indonesia. Gunakanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa utama kita dalam berinteraksi di media sosial. Kemudian, apakah boleh menggunakan bahasa asing? Boleh. Karena kita juga harus menguasai bahasa asing. Apakah kita juga bisa menggunakan bahasa daerah? Silakan. Kalau kita berinteraksi dengan orang-orang yang satu budaya atau untuk mengenalkan budaya kita. Jadi, gunakan bahasa Indonesia, sesekali gunakan bahasa asing kalau kita berinteraksi dengan orang berbeda negara atau rumpun bahasa.
dan gunakan bahasa daerah untuk interaksi kita atau mempromosikan budaya kita. Maka penting dipahami, jangan menggunakan bahasa-bahasa di luar ini, karena ini akan menjadi identitas. Karena kita tahu ada deviant group, ada kelompok-kelompok menyimpang yang juga menggunakan bahasa-bahasa yang kadang kita tidak mengerti, hanya dimengerti oleh subgrup mereka. Maka jangan gunakan bahasa mereka kalau Anda tidak mau mendapatkan identitas bagian dari mereka. Cukup jadilah generasi muda Indonesia. Maka mari bersikap terhadap dengan yang disebut dengan kesetiaan berbahasa, language loyalty, kemudian kebanggaan menggunakan bahasa, language pride, dan kesadaran penggunaan bahasa, awareness of the norm. Maka untuk sukses kita bermedsos, agar kita bisa menjadi pelaku medsos yang berbudaya, berkelas, dan tetap beridentitas, maka perhatikanlah perhatikanlah bahasa dan diksi yang digunakan ketika berinteraksi di media sosial. Bapak dan Ibu yang saya hormati, serta peserta yang berbahagia, barangkali inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat, dan saya kembalikan ke Mas Lingga. Silakan Mas Lingga. Baik, terima kasih kepada Bapak Nofrion atas pemaparan materinya, Pak. Tadi kalau misalnya kita melihat dari slide akhir bahwa kita boleh mengikuti perkembangan zaman dengan adanya industri 4.0 dan juga kita juga harus fasih dalam berbahasa Inggris ya Pak, kalau melihat dari bahasa global. Tapi jangan sampai lupa juga nih teman-teman dan juga Bapak Ibu sekalian, bahwa kita tetap harus menjaga nilai budaya kita, yaitu bahasa daerah maupun bahasa Indonesia sendiri ya Pak. Betul. Betul sekali. Baik, kepada Bapak Nofrion, terima kasih Pak. Mungkin kita akan menyambung nanti di sesi tanya-jawab. Terima kasih Pak. Bincang sedikit nih kepada seluruh pemenang. Gitu. Baik, kita akan lanjut kepada penanya yang ketiga yang beruntung, yaitu ada Bapak Puji Dwi Putra untuk bisa bertanya langsung ke narasumber ketiga, yaitu Bapak Nofrion. Selamat sore, Pak Puji. Mohon maaf, Mas Puji. Baik. Iya, Pak. Ya, silakan Mas untuk pertanyaannya, Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan saya kepada Bapak Nofrion ialah, jadi sekarang gini Pak, kan banyak orang pengguna medsos yang banyak menggunakan medsos tersebut ke hal yang negatif, dan lebih sedikit menggunakan medsos tersebut ke hal yang positif. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara kita merubah pemikiran orang tersebut dari medsos yang melakukan medsos secara negatif menjadi pengguna medsos yang positif? Sekian, terima kasih. Baik, kepada Pak Nofrion, mungkin apabila sudah bisa mendapatkan pertanyaannya, bisa langsung dijawab nih Pak. Oke, terima kasih. Ini dari Mas Dwi ya, Mas Puji Dwi Putra. Oke, jadi begini, saya awali dengan kutipan Leo Tolstoy ya, yang mengatakan bahwa banyak orang yang ingin merubah bangsa, tapi tidak banyak yang memulai perubahan itu dari dirinya sendiri. Jadi kalau kita ingin sukses, kata orang, mulai perubahan itu dengan membereskan tempat tidur Anda ketika bangun pagi. Nah, itu satu bentuk perubahan sederhana. Jadi sebenarnya kita bisa saja mengubah, memberi semacam kampanye positif untuk bermedsos sehat kepada siapa saja. Namun sepertinya sekarang sangat sulit untuk mengubah persepsi orang, karena semua orang punya standar kebenaran sendiri. Jadi apa yang menurut saya benar, belum tentu benar menurut Anda. Apa yang bagus, belum tentu juga bagus menurut Anda. Terkait dengan bermedsos, ini barangkali ini nasihat personal ya, jadi berangkat dari pengalaman juga. Kalau kita ingin menjadikan medsos itu positif, maka mulailah dari diri sendiri. Jadi Mas Puji Dwi Putra punya channel YouTube, maka postinglah yang bagus-bagus. Punya akun TikTok, maka unggahlah yang bagus-bagus. Jangan menjadi follower ya. Jadi jadilah seperti ikan di laut, airnya asin tapi ikannya nggak pernah asin. Tetap kita boleh saja berada pada sebuah sistem, pada sebuah komunitas yang plus minus, negatif positif, tapi tetaplah menjadi orang yang positif.
Jadi Mas Puji, silakan ditata semua akun medsosnya menjadi akun yang positif. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita sudah berbuat, walaupun tidak banyak, minimal kita sudah melangkah satu langkah positif. Selain kita memberi nasihat atau tentunya kita memberikan pesan-pesan yang sifatnya lebih global. Tapi yang terpenting itu perubahan dimulai dari diri sendiri. Ingin bangsa ini baik, maka mulailah dari diri kita, masing-masing kita. Terima kasih Mas Lingga, semoga Mas Pujinya paham. Rion dan juga Mas Puji atas pertanyaan dan jawabannya.